Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan masih dalam keadaan baik ya. Setelah kita membahas kemarin syarat dua bangun datar yang sebangun, kali ini kita akan membahas tentang bangun datar yang selalu sebangun. Sebelum kita memulai, jangan lupa baca bacaan basmalah dulu secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan nanti belajar kita jadi dipermudah. Pertama, kita ingat terlebih dahulu tentang syarat kesebangunan, yaitu yang pertama ada perbandingan sisi yang seletak semua sama atau sebanding, dan yang kedua sudut yang seletak sama besar. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama, apakah dua buah persegi panjang selalu sebangun? Baik, untuk menjawab pertanyaan ini kita bisa membuat dua buah persegi panjang sembarang dengan ukuran apa saja. Perhatikan contoh berikut. Di sini saya membuat dua buah persegi panjang ABCD dan EFGH. Maka kita mulai penyelidikan syarat yang pertama, yaitu perbandingan sisi yang seletak. Kita mulai sisi yang seletak ada AB banding EF. Jadi ada AB banding EF yaitu 2:3. Kemudian yang kedua ada BC banding FG. Nah, BC banding FG yaitu 3:4. Sisi yang lainnya saya tidak cantumkan di sini karena sama aja ya. CD banding GH itu kan sama saja dengan AB banding EF. Kita lihat dua saja sebagai perwakilan. Di sini 2/3, sini 3/4. Berarti kesimpulannya apakah sebanding? Tidak selalu sebanding. Saya katakan tidak selalu sebanding karena untuk membuat dua buah persegi panjang itu tidak ada aturan panjang sisinya harus berapa dan berapa gitu. Sedangkan syarat yang kedua, kita mulai sudut yang seletak. Kalau sudut yang seletak pada persegi panjang, maka ada aturannya, yaitu masing-masing sudut kan harus 90 derajat. Kita mulai dari ini, sudut A seletak dengan sudut E, yaitu sama, yaitu 90 derajat. Kemudian yang kedua, sudut B dengan sudut F juga harus siku-siku 90 derajat. C dengan G seletak dan sama besar. Kemudian D dengan H seletak dan sama besar, yaitu 90 derajat. Sehingga kesimpulannya untuk sudut yang seletak pada dua buah persegi panjang adalah selalu sama besar. Dan untuk apakah dua persegi panjang selalu sebangun, maka jawabannya kita lihat dari dua syarat ini terpenuhi apa tidak. Ternyata tidak terpenuhi keduanya, yaitu tidak terpenuhinya di tidak selalu sebanding pada perbandingan sisi yang seletak. Sehingga kesimpulannya dua persegi panjang tidak selalu sebangun. Berikutnya ada, apakah dua persegi selalu sebangun? Baik, untuk menjawab ini saya juga akan menggambar dua buah persegi secara acak atau sembarang. Nah, di sini saya punya dua persegi ABCD dan EFGH. Kita tahu aturan dalam membuat persegi ya, bahwa persegi itu kan sisi-sisinya harus sama panjang. Kalau di sini ini satu kotak ya, di sini juga satu kotak, ini satu kotak, jadinya juga satu kotak. Kemudian persegi yang kedua ini ada dua kotak, ini juga dua kotak, ini juga dua kotak. Sehingga kita lihat perbandingan sisi yang seletak. Kita mulai dari sisi AB sebanding dengan EF. Kita mulai AB sama dengan EF yaitu 1:2.
2. Kemudian ada BC bandingnya dengan FG. BC per FG juga sama dengan 1 banding 2 atau setengah. Lanjut, ada CD banding GH, yaitu sama dengan 1 banding 2. Selanjutnya ada DA banding HE, itu juga sama dengan 1 banding 2. Sehingga untuk persegi apapun, perbandingan sisi yang seletak pasti akan selalu sebanding. Kamu bisa memisalkan ya, nanti kita bikin satu buah persegi lagi dengan ukuran 3 kotak, berarti kan 3 kotak, 3 kotak, 3 kotak, 3 kotak, dibandingkan dengan persegi yang ABCD ataupun dengan EFGH, pastinya nanti perbandingan sisi yang seletak juga tetap sama atau selalu sebanding. Kemudian sudut yang seletak, kita ingat bahwa untuk membuat persegi ini juga ada aturannya, bahwa sudut dalam persegi itu harus siku-siku. Sehingga di sini untuk gambar ini sudut A itu sama dengan sudut E, yaitu 90. Dan sudut B sama dengan sudut F, juga 90. Kita lanjut, C dengan G juga 90, dan yang terakhir D dengan H juga 90. Sehingga kesimpulannya bahwa sudut yang seletak selalu sama besar. Sehingga hasil akhirnya, apakah dua persegi selalu sebangun, maka dua persegi ya pasti selalu sebangun. Kita lanjutkan yang ketiga, apakah dua buah belah ketupat selalu sebangun? Saya contohkan, ada dua buah belah ketupat, ada belah ketupat ABCD dan KLMN. Dengan ABCD panjang sisi-sisinya itu 2 cm. Kita ingat belah ketupat punya aturan panjang sisinya juga sama. Ini juga 5 cm yang KLMN. Sehingga nanti di perbandingan sisi yang seletak, maka nanti ada AB banding KL sama dengan 2 banding 5. Kemudian ada BC bandingnya apa ya? LM. Betul ya, BC banding LM juga di sini 2 banding 5. Oke, kita lanjutkan, CD banding MN juga sama dengan 2 banding 5, dan yang terakhir ada DA banding NK juga sama dengan 2 banding 5. Karena di sini ada aturan membuat belah ketupat bahwa sisi-sisinya harus sama panjang, berarti nanti perbandingan sisi yang seletak selalu sebanding. Tapi yang kedua, syarat yang kedua, sudut yang seletak. Kita perhatikan sudut yang seletak. Adakah aturannya? Tidak ada ya. Yang ada aturannya itu bahwa diagonalnya itu yang harus saling tegak lurus. Tetapi aturan sudutnya itu tidak ada aturannya. Sehingga kita lihat saja ini sudut A. Apakah sama dengan sudut K? Jelas tidak sama. K-nya ini jauh lebih lebar ukurannya. Kalau misalnya saya garis biar kelihatan ya, maka di sini nih hanya sekian, sedangkan di sini jelas lebih besar sudutnya. Sehingga sudut yang seletak, sudut A jelas tidak sama dengan sudut K. Dan sudut B juga tidak sama dengan sudut L. Sudut C tidak sama dengan sudut M, dan sudut D juga tidak sama dengan sudut N. Sehingga kesimpulannya bahwa sudut yang seletak tidak selalu sama. Sehingga kesimpulannya, apakah dua belah ketupat selalu sebangun? Jawabannya tidak. Kenapa tidak? Karena di besar sudut yang seletak tidak selalu sama besar. Paham ya? Baik, kita lanjutkan.
Yang terakhir ada apakah dua buah jajar genjang selalu sebangun? Perhatikan contoh berikut. Ini di sini Bu Guru punya dua jajar genjang KLMN dan PQRS. Kebetulan di sini ada sudutnya 45 derajat, sedangkan P-nya ini kebetulan tidak ada. Oke, kita mulai dari perbandingan sisi yang seletak. Diingat kembali, dalam membuat jajar genjang tidak ada aturan untuk harus panjangnya berapa dan sebagainya, tidak ada. Sehingga dipastikan bahwa perbandingan sisinya di sini ada KL berarti banding PQ, yaitu 3:3 sama dengan 1. Sedangkan LM banding QR sama dengan 2:1 sama dengan 2. Kalau SR berarti nanti sama saja dengan KL ya. KL ukurannya yaitu 3/3, sehingga saya tuliskan 2 saja. Di sini cukup mewakili, ini 1, ini 2. Apakah sama? Tidak ya, sehingga kesimpulannya tidak selalu sebanding. Kemudian untuk ukuran sudut. Untuk ukuran sudut di sini kalau 45 aturannya hanya yang berdekatan ini. Kalau di sini 45 berarti di sini 135. Sedangkan kita lihat di sini K dengan P sama tidak? Jelas tidak ya? Lebih kecil yang P. Sehingga K itu tidak sama dengan P. Sudut yang seletak ya. Kita mulai bahwa K tidak sama dengan P. L juga tidak sama dengan Q. M juga tidak sama dengan R, tidak sama dengan ya. Kemudian N juga tidak sama dengan S. Sehingga sudut yang seletak tidak selalu sama besar. Kesimpulannya bahwa dua jajar genjang tidak selalu sebangun. Oke, setelah kita selidiki 4 bangun tadi, sekarang bangun datar manakah yang selalu sebangun? Coba isikan tabel di bawah ini dengan memperhatikan syarat. Ada yang pertama yaitu mulai dari perbandingan sisi yang seletak, apakah selalu bersesuaian, apakah selalu sebanding, maksudnya. Kemudian besar sudut yang seletak, apakah selalu sama besar, dan kesimpulannya selalu sebangun atau tidak. Kita mulai dari yang pertama, dua persegi panjang ya. Dua persegi panjang tadi kita tahu bahwa dua persegi panjang ini ternyata tidak selalu sebanding, jadi kita coret. Sedangkan sudut yang seletaknya ada aturannya yaitu harus 90. Berarti di sini selalu sama besar. Di sini apakah selalu sebangun? Maka jawabannya tidak selalu sebangun. Di mana tidak selalu sebangunnya ada di syarat yang pertama. Kemudian dua persegi. Kalau dua persegi maka ini selalu sebanding karena ada aturannya. Kemudian besar sudut yang seletak juga selalu sama besar, sehingga otomatis dua persegi berarti selalu sebangun. Saya pakai tanda checklist ya kalau yang selalu. Kemudian dua belah ketupat. Dua belah ketupat perbandingan sisi ini selalu sebanding, tetapi di besar sudut yang seletaknya itu tidak selalu sama besar, sehingga di sini kita silang. Sehingga kesimpulannya apakah selalu sebangun? Berarti tidak, karena ada syarat yang tidak terpenuhi. Kemudian untuk jajar genjang perbandingan sisinya tidak selalu sebanding. Kemudian besar sudutnya juga tidak selalu sama besar, sehingga jelas karena dua syarat ini tidak terpenuhi berarti tidak selalu sebangun. Nah, itu ya. Baik, setelah kalian tadi mengikuti penjelasan saya dari atas sampai dengan pada tabel, maka tugas kalian nanti di rumah
adalah lengkapi tabel di atas sebagai latihan kalian. Jangan takut untuk mencoba apapun jawaban kalian, nanti kita diskusikan secara bersama-sama. Demikian pembelajaran kali ini, mudah-mudahan dipahami dengan baik. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Untuk pertemuan depan kita insya Allah akan membahas tentang mencari panjang salah satu sisi dari dua bangun yang sebangun. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.